Baik, perkenalkan nama saya Fernando Novinus Marjaya. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran, yaitu penilaian dan pendekatan penilaian. Pada topik kali ini membahas tentang menemukan 10 artikel jurnal dan juga masalah-masalah terkini yang diangkat dan mengapa masalah tersebut diangkat. Temukan juga kebaruan dari penelitian-penelitian dari artikel jurnal tersebut. Untuk masalah yang saya angkat yaitu evaluasi pembelajaran daring di SMK. Yang pertama ada pendahuluan. Terbelakangnya virus corona atau yang biasa disebut COVID-19 ialah penyakit yang baru ditemukan di Cina, lebih tepatnya di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Pandemi ini seolah menghadirkan jalur baru menuju transformasi kehidupan yang baru. Dampak dari COVID-19 ini sangat terasa di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Dunia pendidikan juga adalah salah satu yang terkena dampak dari pandemi virus corona ini. Pendidikan juga dipaksa untuk mengubah metode pembelajaran dari yang biasanya dilakukan tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan PJJ. Kebijakan ini sudah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19. Ini adalah salah satu cara untuk membendung penyebaran pandemi COVID-19 yang melanda jutaan pelajar di seluruh dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu untuk beradaptasi dan menyebabkan keterlambatan proses pembelajaran, serta perbedaan kondisi wilayah yang belum semuanya dapat jangkau internet. Ada 5 faktor yang saling berhubungan agar tercapainya pembelajaran yang ideal. Yang pertama itu kemampuan guru dalam menggunakan daring, yang kedua kemampuan siswa, yang ketiga, infrastruktur yang memadai. Yang keempat, pendapatan guru mengenai dukungan manajemen di sekolah. Yang kelima, pendapat guru mengenai budaya di sekolah. Di sini kita akan membahas sistem pembelajaran online telah diterapkan di beberapa sekolah, mulai dari PAUD hingga sampai perguruan tinggi, dan terus mengabdi pada dunia pendidikan, menyediakan formuler aplikasi Revolusi Industri 4.0. Dengan fokus pembelajaran berbasis teknologi, era globalisasi menyebabkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, beberapa mata diklat di SMK sudah menggunakan media aplikasi komputer dalam melakukan proses belajar mengajar. Media pembelajaran yang dimanfaatkan juga bisa menciptakan hal-hal yang abstrak sebagai konkret dan hal-hal kompleks bisa disederhanakan. Sebagai akibatnya, pemahaman siswa buat suatu materi bisa ditingkatkan. Untuk keberlangsungan proses belajar secara daring, berbagai platform yang dapat digunakan secara gratis oleh guru seperti Google Classroom, WhatsApp, Zoom Meeting, Google Form, dan sebagainya. Dan juga yang dapat mengirimkan berupa teks itu file berbentuk Word dan juga PDF. Berikut adalah contoh salah satu penelitian yang dilakukan oleh Mustaqim, yang dimana penelitian yang dilakukannya itu untuk mengetahui gambaran efektivitas pembelajaran daring. Di sini terdapat gambar. Pada gambar ini hanya sebagian peserta didik yang menyukai pembelajaran daring sebanyak 26,7% dan blended learning yaitu 26,7%, sedangkan tatap muka sebanyak 46,6%. Kebanyakan peserta didik lebih menyukai tatap muka dibandingkan blended learning dan juga daring. Dikarenakan proses belajar secara daring atau online sangat penting bagi guru dan sekolah untuk melakukan evaluasi, sebab tanpa proses evaluasi tidak ada arah yang jelas bagi guru dan siswa, sekolah, dan juga orang tua. Untuk melakukan evaluasi ialah inti dari pelaksanaan pendidikan ini, untuk memetakan capaian siswa dan pada proses pembelajaran juga memperoleh feedback untuk siswa. Evaluasi proses penilaian belajar mengajar meliputi penilaian aktivitas guru dan siswa, khususnya hasil belajar jangka pendek dan juga jangka panjang. Di sini saya menemukan 2 contoh penelitian yang membahas tentang evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara daring. Contoh penelitian pertama itu dalam melaksanakan atau mengimplementasikan evaluasi pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19 sudah dilakukan oleh Muhammad Fitra dan Ruslam dalam penelitian yang berjudul Eksplorasi Sistem Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran di Sekolah pada Masa Pandemi COVID-19 di Bima. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sistem pelaksanaan evaluasi pembelajaran di sekolah beserta problem yang dihadapi selama pandemi COVID-19. Dalam evaluasi pembelajaran di sekolah tersebut, katanya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi di sekolah selama masa pandemi dalam bentuk soal uraian. Soalnya kami foto terlebih dahulu dan kirim melalui via grup. Orang tua siswa dalam bentuk gambar, siswa biasa dalam mengerjakan soal dibimbing oleh orang tuanya atau kakaknya. Tetapi untuk membuktikan bahwa siswa tersebut kerja sendiri atau tidak, kami minta untuk dibuatkan video pengerjaan siswa secara langsung. Bentuk lainnya juga LKS dikirim dari sekolah ke rumah siswa.
Model lain yang digunakan juga pelaksanaan evaluasi dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting saat pembelajaran berlangsung. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah secara umum menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai sarana dalam menyampaikan soal-soal ujian dan juga menggunakan Zoom Meeting tetapi dalam kegiatan evaluasi masih belum efektif karena tidak memiliki arah dan indikator yang jelas. Terlebih lagi pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang terpenting juga di sini ialah perlu memastikan adanya kerjasama antara siswa dan juga guru dengan orang tua dan orang tua siswa, sehingga akan terjadi proses yang berkelanjutan beserta hasil yang memuaskan. Implementasi pembelajaran daring dapat berjalan dengan baik, terutama konteksnya adalah penilaian, maka sesungguhnya mesti ada kolaborasi nyata antara guru, siswa, dan juga orang tua. Contoh yang keduanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Ngafifah dalam penelitiannya yang berjudul penggunaan Google Form dalam meningkatkan efektivitas evaluasi pembelajaran daring siswa pada masa COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan Google Form dalam evaluasi pembelajaran online siswa pada masa pandemi. Di samping ini adalah data angket yang sudah disosialisasikan oleh wali kelas kepada wali murid, di mana Google Form mendapat respon yang baik. Di sini ada item penilaian dan juga presentasi, kemudahan 100%, kecepatan 40%, kepraktisan 60%, dan keefisienan 60%. Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan adalah evaluasi pembelajaran berupa tes yang bertujuan untuk mengukur dan menilai hasil belajar murid, terutama hasil belajar kognitif yang berkenan dengan penguasaan bahan pelajaran. Penggunaan Google Form dalam pembelajaran daring dapat dilaksanakan apabila memiliki sarana dan prasarana yang mendukung. Dalam penggunaan Google Form juga hal ini dilakukan evaluasi yang bersifat rutinitas, komprehensif, objektivitas, kooperatif, praktis, karena adanya dalam melakukan evaluasi pembelajaran tidak hanya mengandalkan satu jenis evaluasi pembelajaran lainnya jika ingin mendapatkan hasil yang baik dalam evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada kebaruan dari penelitian-penelitian yang ada di atas. Dapat disimpulkan bahwa sistem evaluasi pembelajaran selama pandemi dilaksanakan sesuai dengan kesiapan dan kemampuan guru di era teknologi. Pada contoh pertama, evaluasi pembelajaran pada penelitian tersebut belum mengarahkan pada output yang jelas, dan juga untuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor tidak efektif dilaksanakan, dan hanya sebagai laporan pertanggungjawaban guru ke sekolah tanpa memiliki arah. Dan secara umum juga pada penelitian pertama menggunakan aplikasi WhatsApp dan Zoom Meeting sebagai sarana penyampaian soal. Sedangkan contoh kedua, evaluasi pembelajaran dilakukan dengan tes dalam aplikasi Google Form yang bertujuan untuk mengukur dan menilai hasil belajar murid, terutama hasil belajar kognitif yang berkenan dengan penguasaan bahan pelajaran. Tes juga dapat digunakan untuk nilai hasil belajar afektif dan psikomotorik yang diaplikasikan ke dalam Google Form. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pembahasan, evaluasi pembelajaran daring ini dapat dilakukan apabila sarana dan prasarana yang mendukung yaitu berupa jaringan internet yang terjangkau, letak geografis yang strategis, dan alat elektronik yang memadai seperti handphone, tablet, laptop, dan lain-lain. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.